Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang TOEFL Written Expression. Materinya adalah Parallel Structure with Coordinate Conjunction. Apa yang dimaksud dengan parallel structure? Parallel structure adalah istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada struktur atau susunan yang disusun secara seimbang atau sama. Jadi, parallel structure itu adalah susunan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, I like to sing and to dance. Saya suka bernyanyi dan berdansa. Dengan kata I like singing and dancing, maknanya sama, saya suka bernyanyi dan berdansa. Dua kalimat ini adalah kalimat yang disusun dengan paralel. Apanya yang paralel? Yaitu kata to sing dengan to dance, paralel dengan menggunakan kata and. Kemudian kata singing dengan dancing juga paralel dengan menggunakan kata and. To infinitive dengan to infinitive, kemudian verb ing dengan verb ing. Dalam bahasa Inggris, susunan paralel ini adalah wajib. Artinya, ketika ada kata atau kalimat dalam bahasa Inggris tidak disusun dengan paralel, maka kalimatnya salah. Contoh seperti ini, I like to sing and dancing. Saya suka bernyanyi dan berdansa. Walaupun secara makna seolah-olah benar, tapi secara struktur kalimat dalam bahasa Inggris, contoh yang terakhir ini dianggap salah karena tidak paralel. Yang pertama menggunakan to infinitive, tapi yang kedua menggunakan verb ing. Maka ini dianggap tidak paralel. Oleh karenanya, incorrect. Dan pada video kali ini, kita akan khusus membahas tentang parallel structure dengan menggunakan coordinate conjunction. Apa saja coordinate conjunction itu? Coordinate conjunction berupa kata for, bermakna karena, kemudian and, bermakna dan, kemudian nor, bermakna atau, tapi kalimat negatif, kemudian but, tetapi, or, atau, yet, tetapi, and so, dan oleh karenanya. For, and, nor, but, or, yet, dan so ini untuk lebih mudah diingat kita singkat menjadi fan boys. Polanya apabila ada coordinate conjunction di dalam kalimat bahasa Inggris, maka polanya bisa seperti ini. Ya, same structure, kemudian coordinate conjunction, kemudian same structure. Apa maksudnya same structure? Susunannya antara yang di sini dengan yang di sini harus sama. Kalau di awal menggunakan adjective, maka di sini juga adjective. Kalau di sini noun, maka di sini juga noun. Kalau di sini verb, maka di sini juga verb. Atau polanya bisa seperti ini. Sebelum coordinate conjunction ada dua pola yang sama. Adjective, 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 contohnya ya. Verb, 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 verb ing, verb ing, verb ing, dan seterusnya. Jadi harus disusun dengan pola yang paralel, pola yang seimbang. Contoh ya, paralel noun, paralel kata benda yang digabung dengan coordinate conjunction, digabung dengan menggunakan salah satu konjungsi yang tadi itu. Contoh yang pertama, she held jobs as typist, a housekeeper, and server. Kalimat ini memiliki struktur yang paralel, yaitu paralel noun, kata benda, berupa kata typist, housekeeper, dan server, sama-sama kata benda. Diparalel dengan menggunakan coordinate conjunction berupa kata and. Maknanya, dia perempuan memegang pekerjaan sebagai juru ketik, penjaga rumah, dan sebagai pelayan, sama-sama noun. Contoh berikutnya, I need to talk to the manager or the assistant manager. Saya perlu bicara kepada manajer atau asisten manajer.
Jadi kata the manager dengan assistant manager ini sama-sama noun, diparalel dengan menggunakan or yang bermakna atau. Ini coordinate conjunction. Next, parallel verb yang digabung dengan coordinate conjunction. Contoh, she works very hard but usually gets below average grades. Yang diparalel berupa kata works dengan gets dengan menggunakan konjungsi atau coordinate conjunction berupa kata but. Maknanya, dia perempuan bekerja sangat giat tetapi biasanya mendapatkan nilai di bawah standar. Berikutnya, you can stay home or go to the movies with us. Yang diparalel berupa kata stay dengan go, sama-sama bare infinitive. Ya, stay dengan go diparalel dengan or. Kalau ini kan works dengan gets, ini additional infinitive menambahkan s. Kalau di sini bare asli. Maknanya kamu bisa tinggal di rumah atau pergi ke bioskop dengan kita. Berikutnya parallel adjective yang digabung dengan coordinate conjunction. Jadi yang diparalel sekarang berupa kata sifat. Contoh, the exam that he gave was short but difficult. Ujian yang dia berikan pendek tapi sulit. Jadi short paralel dengan difficult yang sama-sama adjektif dengan menggunakan coordinate conjunction berupa but. Next, class can be interesting or boring. Kelas bisa menarik atau membosankan. Jadi interesting diparalel dengan kata boring yang sama-sama adjektif menggunakan coordinate conjunction berupa or. Next, berikutnya parallel phrase. Jadi yang diparalel berupa frase yang digabung dengan coordinate conjunction. Contoh, there are students in the classroom and in front of the building. Ada siswa-siswa dalam kelas dan di depan gedung itu. In the classroom paralel dengan in front of the building dengan menggunakan and yang sama-sama berupa prepositional phrase, frase yang diawali oleh preposition. In the classroom, in front of the building. Berikutnya, the term paper he wrote was rather short but very impressive. Makalah yang dia tulis agak pendek tetapi sangat mengesankan. Jadi kata rather short yang berupa adjective phrase paralel dengan very impressive yang juga berupa adjective phrase. Diparalel dengan menggunakan but, tetapi, coordinate conjunction. Berikutnya parallel clause. Sekarang klausa. Klausa itu bisa berupa main clause atau berupa sub clause. Bisa berupa independent dengan dependent, istilahnya ya, kalimat utama dengan anak kalimat. Contoh, I'm here because I have to be and because I want to be. Kata because I have to be dengan kata because I want to be sama-sama adverb clause. Sama-sama adverb clause. Saya di sini karena saya harus di sini dan karena saya ingin di sini. Sama-sama adverb clause dengan menggunakan and, ya. Berikutnya, they are not interested in what you say or what you do. Mereka tidak tertarik pada apa yang kamu katakan atau apa yang kamu kerjakan. Jadi what you say diparalel dengan kata what you do. Ya, dengan kata what you do. Ini berupa noun clause dan juga noun clause. Berikutnya, Mr. Brown likes to home early. Mr. Brown likes to home early, but his wife prefers to stay late.
Ini sama-sama kalimat Mr. Brown likes to home early. Dia paralel dengan kalimat his wife prefers to stay late. Ya, jadi sekali lagi dalam bahasa Inggris ketika menggunakan coordinate conjunction yang biasa umum dipakai berupa kata but, berupa kata and dan or, ya, but, and, dan or, yang tiga ini, maka biasanya susunannya harus paralel. Kalau tidak paralel dalam bahasa Inggris biasanya dianggap tidak benar. Contoh exercise. Ice skating and go skiing are popular winter sports in the northern United States. Bermain skate dan ski adalah olahraga musim dingin yang populer di Amerika Serikat bagian utara. Yang salah kira-kira yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Jadi yang jelas yang salah adalah yang alpha karena tidak paralel dengan kata to go skiing, ya. Maka yang alpha ini harus diganti dengan kata to go ice skating. Jadi ice skating harus diawali oleh kata to go. To go ice skating and to go skiing are popular winter sports in the northern United States. Kemudian contoh yang kedua, soal nomor 2. Manufacturers may use food additive for preserving, to color, to flavor, or to fortify foods. May use for preserving, fortify, dan foods. Kira-kira yang salah yang Bravo, ya. Jelas yang salah yang Bravo. Karena yang lain pakai to infinitive, to color, to flavor, dan to fortify. Sementara yang Bravo pakai for, verb ing. Maka ini harus diganti dengan to infinitive berupa to preserve. Ya, jadi for preserving harus dirubah ke to preserve. Maknanya produsen makanan bisa menggunakan pengawet makanan untuk mengawetkan, mewarnai, mengecam, atau menguatkan makanan-makanan. Itu saja untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.